Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ini masalah geometri sama pengukuran. Bagiannya, kalau untuk yang geometri itu ada dua. Yang pertama bentuk, itu ada apa? Simetri, sudut-sudut, terus menggambar. Dan yang untuk pengukuran itu mengukur panjang, mengukur waktu, ukur area ya, luas. Nah, ini yang pertama, arsirlah 4 buah kotak lagi agar bentuk ini punya rotasi simetri order 2. Order 2 artinya apa? Dia kalau diputar-putar 360 derajat, dia cuma punya dua bentuk yang sama, yaitu bentuk awalnya dan satu bentuk lagi. Bentuk awalnya dan satu bentuk lagi. Oke. Kalau order 3 berarti yang awalnya dan dua bentuk lagi. Kira-kira gimana? Kalau dia cuma boleh dua, berarti kita buat dia cuma bisa dua, mungkin sepertinya gini. Di sini arsir, di sini arsir, di sini arsir, di sini arsir. Udah, dia cuma bisa seperti ini atau diputar 180 derajat. Bisa seperti ini atau diputar 180 derajat, jadi yang bawah jadi ke atas. Dan kalau ke samping nggak bisa. Dan cuma dua. Ah, oke. Okay. The quadrilateral has both of these properties. Diagonal intersect at right angles. Opposite sides are parallel. Oke, diagonalnya potongan di sudut sudut apa? Sudut apa namanya? 90 derajat lah. Siku-siku. Opposite sides are parallel. Opposite side are parallel, berarti yang kalau ini atas dengan yang bawahnya itu paralel katanya. And circle the name of quadrilateral that suit this property. Yang cocok iya cuma apa? Cuma sini, cuma si square ini. Karena kalau rectangle dia panjang, dia berarti yang diagonalnya nggak 90. Kalau parallelogram dia emang sejajar. Tapi juga nggak 90 karena dia mereng-mereng gitu si rhombus ini. Eh, si rhombus ini sebentar. Kalau si kite, si layang-layang, udah jelas. Si layang-layang itu dia tengah-tengahnya paralel, diagonalnya paralel. Diagonalnya tegak lurus 90 derajat. Tapi apa opposite apa sisi yang berseberangannya itu tidak paralel. Sedangkan rhombus gimana? Rhombus itu kayak ketupat atau kayak wajik. Kayak ketupat kayak wajik. Ini sudut apa garis diagonalnya ini jelas dia tegak lurus. Pertanyaannya sekarang, apakah sisi yang berseberangannya itu juga apa, apakah sisi berseberangannya juga paralel? Kalau wajik kalau wajik paralel dia, kalau wajik paralel dan tengahnya jelas segi apa siku berarti jawabannya ada dua di sini. Jadi jawabannya ada si square sama si rhombus. Oke, itu yang ketiga dua-duanya. Image shows parallel line and intersecting lines. Ini parallel line, biasanya dikasih tanda gini, tanda paralel, dikasih panah-panah di ujungnya ya. Kiri kanan kasih panah. Kalau paralel artinya dia selalu jarak atas tuh dengan bawah itu selalu sama, di situ jarak segitu, di sini jarak segitu, di mana-mana jarak segitu, dan artinya dia nggak pernah ketemu garisnya karena jaraknya selalu sama. Dan ini garis yang memotong di tengah itu namanya transversal. Kalau ditanya. Nah, ciri-cirinya itu ya kalau sudut yang apa namanya? Sudut yang ini sama dengan belakangnya. Udah, sudut yang tadi itu juga sama dengan yang di sini. Kalau yang belakangnya namanya opposite. Kalau yang ini yang atas dengan yang atas ini namanya corresponding dengan corresponding dengan yang ini gitu. Jarang lihatnya sih kayak huruf F ya. Ini huruf F-nya yang ini. Ini kayak aduh, ini kayak huruf F gini loh. Ini correspondingnya di sini. Nah, satu lagi yang kayak huruf Z itu namanya alternating A, Z, alternating Z. Itu yang kesini ke sini. Walaupun Z-nya jelek, walaupun Z-nya jelek gini, ini juga sama. Ini alternating juga di sini sininya. Oke. Nah, kalau cari X, X itu ini dengan ini. Nah, ini dengan itu tetap sama karena ini sama dengan ini apa? Si dia dengan opposite yang sama, yang opposite itu dengan yang di sini juga sama karena dia um,
corresponding berarti ya X57 gitu. Udah sama. Dua lagi yang perlu diketahui ya, kita tahu ya, kalau ini 140, kalau ini totalnya 360 ya. Itu jawabannya ya, itu sama dengan, walaupun bingung-bingung rumusnya, misalkan nggak hafal, ya ini bentuknya. Ini pasti, ini di atas 90, ini di atas 90, pasti sama. Tapi kemungkinannya, begini deh ceritanya. Ini ada satu, ini ada satu lagi. Oke, ini ada satu, ini ada satu lagi. Yang kiri di atas 90, yang kanan di bawah 90. Semua yang di atas 90 di dalam daerah ini, semua yang di atas 90 di dalam daerah ini sama. Semua yang di bawah 90 juga sama. Oke, ingat ya gitu aja. Give your reason. Udah kayak tadi, si mereka itu bilang aja namanya, terus mereka itu ini, mereka itu alternate, mereka itu mirip huruf Z dia itu. Jadi itu lewat kemari. Mereka alternate angles, atau kalau mau lain lagi bisa lihat yang 57 dengan di depannya itu opposite, dan yang opposite-nya itu dengan X itu corresponding. Tapi lebih mudah kayaknya alternate aja, 57 dengan X agak alternate karena mirip huruf Z. Nah, ini udah soal 2018, gambar apa? Arsir 3 kotak supaya rotasinya 4. Berarti kita kalau tadi kita buat supaya terbatas cuma 2, ini kita buat supaya dia banyak jadi 4. Soal awalnya itu di sini putih, di sini putih, yang itu juga putih. Ya udah, ini pengalaman dan pokoknya ingat ya yang diminta apa, saya coba aja lah gitu. Baik kalau dia kan bayangkannya kalau dia diputar 90 derajat ke kanan, kalau dia putar lagi 180 derajat lagi, kalau jadi yang bawah jadi ke atas, terus kan putar 90 yang ini jadi di sini, yang bawah jadi ke kiri, putar lagi yang bawah jadi ke atas, putar lagi yang bawah jadi ke kanan, putar lagi yang tadi jadi ke bawah lagi. Bayangkan kira waktu diputar itu, ya mana yang bisa ada yang sama-sama, cuma gitu aja nih. Set 2 lagi supaya punya punya satu line of symmetry. Nah, ini kayak pernah di kelas ya. Jadi gini, line symmetry itu kan ada 4. Ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari begini, ada yang menyilang, ada yang menyilang lagi diagonalnya. Jadi caranya ya udah kakak, coba aja keempat-empatnya secara apa namanya, step by step. Coba Kak, kita lipat ke kiri ke kanan, bisa nggak? Coba lipat ke atas bawah, bisa nggak? Coba lipat diagonalnya dari atas kanan ke kiri bawah, bisa nggak? Dan sebaliknya dari kiri bawah ke atas kanan. Coba aja, nanti salah satunya dapat. Kuadrilateral artinya itu segi 4. Jadi kalau segitiga triangle, segi 4 kuadrilateral. Segi 5 pentagon, segi 6 heksagon, heksagon segi 6, heksa, udah sampai 6 cukup lah. Segi 8 oktagon. Ini sisi kirinya apa? Diagonalnya cross, seperti sebenarnya. Oh enggak. Diagonal cross right angles. Kalau right angles itu antara square sama ya square ya, square, rhombus atau kite. Ini enggak right dan garing-garingnya. Sides are not all the same length. Sisi-sisinya itu tidak semuanya sama sama panjang. Um, yang rectangle sama parallelogram dia tidak, diagonalnya tidak 90, jelas ya, bisa dilihat ya. Diagonalnya tidak 90. Sedangkan yang square sama rhombus itu sisi-sisinya itu sama panjang. Jadi jawabannya cuma kite di sini, cuma layang-layang. Bisa dibaca lagi nih kalau mau detailnya. Paper 2, pakai penggaris dan kompas jangkar untuk bikin isosceles triangle dengan side 5. Satu dari gambar buat nih, satu garis. Uh, yang penting diingat di sini bahwa kalau jangkar itu dia kan kalau kita buka di sini, kita buka di sini, jaraknya itu kita putar-putar tetap jaraknya itu segini. Jadi di sini itu tetap segini, kita putar-putar karena jaraknya sama. Arti kata apa? Kalau dia minta isosceles, berarti kan semua sisinya sama. Kita buka jangkar di sini, buka jangkar di sini, berarti jangkar kita panjangnya 5. Terus kita putar di sini kan. Nah, ini seluruh jari titik-titik ini, seluruh garis ini itu jaraknya 5 dengan kemari. Di sini juga kita buat seperti itu, jangkar titik apa kanan apa biasanya ditusuknya di sini, terus diputarnya di sini. Semua garis-garis ini berjarak 5 dengan titik ini. Kenapa? Karena jangkarnya begitu. Beda. Di titik pertemuan inilah satu-satunya titik yang sama-sama berjarak 5 dari sebelah sini dengan sebelah sini.
Ya, berarti di sini panjangnya 5, ini panjangnya 5, dan ini belas 5 tadi kita punya isosceles triangle, itu segitiga sama sisi. Nah, ini soal 18, soalnya sama, coba panjangnya 6, jalannya juga sama. Oh, ini biasanya dia bilang, ini ada bilang, live in your construction lines. Arti kata apa? Em, ini coret yang ini, itu jangan dihapus. Ya, use straight edge ini penggaris cuma dia nggak ada penggaris yang keras gitu, tapi nggak ada, tidak ada tanda-tanda inci sentinya gitu, jadi cuma batang gitu aja besi atau apa, tapi dia penggaris deh sebenarnya, pakai penggaris juga bisa, dan jangkar untuk bikin perpendicular bisector. Nah, dengan teori yang sama tadi, kalau ini kita dari pangkal jangkar dengan ujung jangkar itu kemanapun jaraknya dia sama, maka jadi lingkaran, paham ya? Jarak itu selalu sama karena makanya dibilang lingkaran itu radiusnya sama, karena sekali putar semuanya jaraknya, titik-titiknya adalah kumpulan, apa, lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari satu titik pusat. Lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dari titik pusat. Nah, artinya gimana? Kita taruh jangkar yang di sini, kita ukur agak-agak nggak sampai ujung, di sini aja cukup. Kita geser, atau di sini kan, kita geser dapat. Ya, di sini sekali, berarti jaraknya kan segitu. Ke sini sekali, jaraknya segitu. Setelah kita buka berapa. Terus jangan dirubah jaraknya, taruh di sini, kita sama. Jaraknya juga terus segitu. Di sini juga, oh jaraknya juga segitu. Udah, berarti yang kita coret-coret ini itu semuanya berjarak segitu dari A maupun dari B. Arti kata apa? Kata saja tengah-tengah, karena jaraknya sama dari A sama dengan jarak dari B. Udah, titik temu sini sama titik temu yang di bawah ditarik garis lurus. Garis lurus itu akan membagi dua, itu yang dibilang bisektor. Bi itu artinya dua, kayak bicycle, sepeda roda dua gitu. Bilateral, gitu ya, saya hubungan dua negara. Jadi garis yang titik ini itu akan membagi dua sama, dan ini tuh tegak lurus. Seperti itu. Selesai, sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya, position and movement. Itu tentang posisi-posisi dan pergerakan, itu tentang ini apa, koordinat, tessellation. Tessellation itu begini loh. Misal kita punya tessellation itu menyusun tanpa gap, tanpa rongga. Ini segitiga, ini segitiga bisa disusun kan? Nggak ada rongga di sini. Kayak kita susun ubin, kita susun apa ya, kayak ubin kamar mandi, atau ikhlas di lantai aja, di lantai. Ubin di lantai itu kan dia gini petak-petak kan. Nah, ya itu namanya tessellation itu namanya. Karena dia tersusun dan tidak ada gap, tidak ada jarak antara antara satu dengan lainnya itu rapat, tidak ada rongga gitu. Itu tessellation. Dan bisa dengan segi 3, bisa dengan segi 4, bisa dengan segi 6, dengan segi 5 nggak bisa. Kenapa? Itu berhubungan dengan interior angle-nya. Ini interior angle-nya berapa? Um, 60 ya? Ya, 60. 60 itu kan dia pecahan bulat dari 360, jadi bisa melingkar begini gitu. Jadi ini bisa dibuat begini. Nah, kayak gini pokoknya intinya gitu. Nah, yang daerah interior angle-nya tuh 360. Yang ini juga bisa 360. Yang segi 6 juga bisa 360 bagiannya, karena di dalamnya ini berarti berapa ya? Berapa sudut interior yang di dalam ini? Cara carinya, sudut cari eksteriornya itu 360. Eksterior itu selalu 360 dibagi berapa jumlah sudutnya? Jumlah sudutnya kan 6. Berarti 360 bagi 6, 60 dapatnya sudut eksterior. Sudut interiornya 120 karena dijumlah 180 kan? Karena 120 itu adalah pecahan bulat dari 360, maka dia bisa menjadi tessellate. Jadi gini tessellate nanti. Nanti di sini juga begitu. Kayak oh ini apa? Em, apa ini? Tuh nggak? Kebayang nggak apa? Em, sangkar sarang sarang lebah. Sarang lebah tuh kayak gini loh. Subhanallah, sarang lebah itu kayak gini loh. Kayak, apa namanya? Heksagon. Teratur. Dibuat alam. Ya kayak ya udah subhanallah. Oke.
Itu satu tes selection, rapat-rapat masalah. Kemudian ini yang masalah transformasi. Transformasi itu ada empat. Transformasi itu ada empat. Jadi suatu gambar itu bisa diubah. Formnya itu ditrans gitu. Pertama dia dicerminkan. Dicerminkan itu dia di sini jadi di sini. Kayak gitu bercermin. Dan jarak ini, jarak titiknya itu selalu sama antara awalnya dengan yang pencerminannya. Kemudian rotasi itu diputar. Dia perlu tahu titik awalnya, putarnya kemana, berapa derajat putarnya. Nah, yang ketiga transaksi geser. Jadi kalau gambarnya di sini nanti oh geser kemari gitu. Perlu tahu arahnya kemana. Terus pembesaran. Pembesaran itu ya misalkan begini nanti jadi besar atau pengecilan juga ada sih. Enlargement juga namanya. Yang perlu diketahui itu titik pembesarannya di mana. Habis itu skala pembesarannya berapa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi sama juga misalkan di sini pertama kita hitung 2, kalau dia jadi 3, skalanya 3, kita hitung jadi 6, dapat titiknya di sini. Nanti ya udah di dapat, jadi kita dihubung-hubungkan. Bisa. Kalau nggak bisa tanya di aja ya. Saya langsung tanya. Intinya gitu. Em, titik udah gini. Kalau lupa. Intinya gini ya, contoh ya. Titik pembesarannya di sini. Dibilang 2 kali. Pertama kita hitung dari sini kemari garis ini, misalkan segitu jaraknya. Berarti yang berikutnya setelah itu jadi 2 kalinya gitu. Nah, kelebihan 2 kalinya segini gitu. Ini juga kita masuk segini 2 kalinya. Ini tinggal sambung aja. Kalau titik pembesarannya itu di tempat lainnya di sini, nah jaraknya gini. Ini jaraknya berapa? Nanti jaraknya ini dikali 2. Inilah titik yang barunya di sini. Jarak ke sini berapa? Jarak ini dikali 2. Titik barunya di sini. Ini juga dari sini, dari titik pusatnya ke situ berapa? Berikutnya dikali 2. Tempat yang baru di sini. Ya. Triangle A is reflected to give triangle B. Draw the line reflection. Reflection ya udah, dia berjarak sama ini kemari sama dengan ini kemari. Udah itu aja. Ini juga berjarak ini kemari dengan ini kemari sama. Draw triangle C on the grid. Use instruction untuk dari A ke C. Dari A berarti dari yang atas ya. Translate itu geser. 7 unit ke kanan, 3 unit ke bawah. Caranya cari titiknya satu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Titik itu pindah kemari sekarang. Jadi kawannya gimana? 2 kiri tadi kan? Terus mana? 3 ke bawah kan? Terus sambung kan? Nah, gitu aja selesai. Ini soal 218. Pertanyaannya sama. Tanya refleksinya di mana antara A dengan B. Cari yang jaraknya sama ini. Jaraknya ke titik itu sama. Udah. Kita garisnya. Selesai. Ini sekarang disuruh translate sebagai dari A ke C. Dari A ke C itu 1 ke kiri, 4 ke bawah. Hanya ini 1 ke kiri, 4 ke bawah. Udah dapat 1 titik. Sisanya ikutin aja. Atau kalau ragu ya ikutin yang ini juga. Ya, 1 ke kiri, 3 ke bawah, 3 kan di sini gitu. Nah, kalau punya tracing paper, kakak bisa tempel, kemudian diceplak, terus tracing papernya itu yang digeser 1 ke kiri, ya apa 1, 2, 3, pokoknya 1 ke kiri, 4 ke bawah ya, ya 1 ke kiri, 4 ke bawah. Nah, di tempat yang baru itu, ini kan gini kan, ini tensor ini tracing paper kakak, ya terus kakak ciplak gitu, ciplaknya di ya ciplak aja gitu, udah bisa ciplak. Nah, tracing paper yang kuning ini kakak geser 1 dan 4, nanti dia jadi pindahnya kemari. Terus yang ceplakan itu kakak kasih titik sini, kasih titik-titik untuk pindahin titik ini dikasih keras gitu pakai pensil atau pen di ujung-ujungnya. Udah nanti udah tanda kan, tracing papernya digeser, kakak sambung garisnya. Nah, itu masuk tracing paper itu gitu. Rotasi gitu juga. Nanti kertas yang dirotasikan, nah, dari titik ujungnya, terus sambung-sambung. Kalau nggak punya tracing paper, kalau nggak punya tracing paper ya udah manual kayak gini. Kemudian C balik ke A. C-nya 1 ke kanan, 4 ke atas. Pertanyaan itu, sorry. Pertanyaannya itu, eh, balikkan C ke A, rumusnya apa? Ya udah, inversnya kebalikan. Kalau dari bilang 1 ke kiri, 4 ke bawah, berarti baiknya bacanya dari sini deh. 4 ke atas,
satu ke kanan gitu. Jadi misalnya dibalik. Walaupun hasilnya sama sih, hasilnya sama, hasilnya sama. Tapi ya, masalah sama aja kok. Udah, sekarang mengenai length. Ini cukup sering keluar. Jadi, em, ini kakak nggak nampak ya. Jadi kalau dilihat dari soal tahun yang lalu itu, itu masalah yang geometri itu ada sekitar 30% dari soal. Kalau masalah number yang waktu kita zoom, itu 30 sampai 33 lah sepertiganya gitu. Sedangkan aljabar sekitar 20 sampai 25. Nah, yang data dan statistik itu sekitar 10-15 lah. Jadi ya cuma itu kok bahannya, jadi ya semuanya bakal besar poinnya. Oke. Eh panjang. Sekarang compete dengan fraction. Fractionnya kasih simple form. Dalam apa? Give the expression in its simple form. Ini ya gitu yang sederhana lah. 2.500 berapa kilometer? 2.500 ini kan 2,5 kan. 2.500 ini kan 2,5 kilo. Dan adalah jawabannya di sini berarti ya 0,5 dalam fraction ya. Tapi jawabannya ya setengah dari 5 gitu aja. Satu konversi udah nggak salah. Ada tiga disuruh order disusun dengan arahnya. Lihat nih, ini arahnya ke sana. Berarti kan kalau kita gini kan ingatnya kalau gini kan ini lebih besar atau lebih kecil? Ini lebih besar. Kenapa? Kalau cari ini jadi huruf B lebih besar. Ini lebih kecil kalau lebih besar, lebih kecil. Kenapa? Kalau cari ini jadi huruf K. Jadi lihat yang kiri lebih besar daripada yang kanan. Ini harus kita samakan satuannya, nggak bisa dibandingkan. Jadi kayak ini 60,5 meter, 57 cm jadi kan meter. Yang ini juga digeser 0 apa koma 3 langkah, jadinya 50,9. Kita diatur aja. Dan waktu taruh balik, waktu ngisinya di sini, kita taruh balik ke yang eh, seperti yang tertulis. Jadi jangan tulis 50,9 meter, tapi 0,0509 kilometer seperti yang di soal. Ya. Ya. Kalau bingung-bingung waktu pindahin konversi apa namanya konversi satuan, bisa dibuat kayak gini. Jadi kayak 0,059 kilometer, 1.000 meter sama dengan 1 kilo, betul. 1.000 meter sama dengan 1 kilo, betul. Ya, arti kata 1.000 meter per 1 kilometer itu sama dengan satu. Ini satu maksudnya. Jadi ini nggak ada apa-apa, cuma kali depan satu. Nah, di sini bisa kita coret KM dengan KM dicoret, makanya tinggal yang 0,0 ini dikali 1.000 dan satuan yang tinggal apa? Meter. Jadi kita bisa yakin, oh ya kita nggak salah gitu. Atau kalau mau diingat-ingat, bisa juga bahwa kilometer itu lebih besar daripada meter. Jadi kalau sekian kilometer dirubah ke meter, pasti lebih banyak angkanya. Ya udah kita juga bisa. Hasan berenang panjangnya 25, dia berenang 60 panjang. Berarti 60 kali itu, 60 kali panjang. Nah, gitu aja. Ini sama kayak tadi, ini soal 2018 dan soalnya ya mirip-mirip lah, 200 meter adalah berapa daripada 5 km. Ini kan 200 0,2. 0,2 itu dikali, maksudnya dia kali ini 0,2 berarti seperlimanya, seperlima dari 5 dari ya seper 25. Seper 2, pertanyaannya sama seperti yang sana, cuma dia taruh di paper 2. Betul ya saya bilang ya, soalnya mirip-mirip ya, kakak saya bilang soalnya mirip-mirip. Kelas swim 75 meter, 25 meter. Dia 75 long. Berarti kalian dengan yang ini, jangan kalian dengan wide. Kalian dengan yang long, sama length. Kan? 70 kali 75. Ya, betul ya. Um, nah, ini masalah konversi. Ini saya pernah bilang nggak ditanya, ternyata betul ditanya. Dan satu-satunya yang ditanya untuk kelas 8 itu adalah hubungan antara kilometer dengan mil. Hubungannya itu lebih besar mil. Berarti ingatnya gini, kan lebih besar mil berarti 8 kilometer sama dengan 5 mil. Kenapa begitu? Kenapa enggak kan mil lebih besar? Kenapa enggak milnya yang 8? Ya karena ada lebih besar dia cukup dengan 5. Karena ada yang lebih kecil dia harus pakai 8. Jadi kalau dijadikan di sini kan intinya KM sama dengan 5 per 8 mil. Kan KM itu lebih kecil ya, cuma 5 per 8 mil. Ya, gitu aja. Atau kalau dipakai angka desimalnya 0,625. Kalau 1 mil itu dia lebih daripada 1,5 kilo. 1 mil itu lebih daripada 1,5 kilo. Itu
habis. Oh belum. Time and rate ini mengenai kecepatan. Nah, ini soalnya macam-macam keluarnya. Ada dia disuruh minta rubah antara yang AM PM jadi kayak kita yang 24 jam. Berarti kalau dibilang 13 PM, itu jam 1 siang. Ada ditanya interval waktu, berapa lama waktunya, atau nanti jadwal. Ini jadwal juga ada beberapa kali keluar jadwal. Misalnya kayak, ini kayak gini, ya ke Jakarta gitu. Yang dulu grafik perjalanan kayak yang paling sering keluar. Nanti kita lihat bawah. Kecepatan rata-rata juga. Ini kita baca schedule ini, bayangkan aja kalau kita, ya bayangkan PT-PT itu ada jadwalnya gitu. PT-PT berangkat aja jam sekian, dan PT teratur gitu. Ini kita lihat kalau ditanya, berapa lama jarak perjalanan dari Jakarta Surabaya? Itu Jakarta, from Jakarta to Surabaya. Departure segini, arrive segini. Sampai 1 jam ya. Dikurang begini mungkin 50 menit ya. Jadi itu caranya. Nanti Zizi mau ke Surabaya dari Surabaya ke Jakarta. Dia datangnya 6.15. Berapa lama dia seminggu yang berikutnya? Dari Surabaya ke Jakarta. Dari Surabaya ke Jakarta. Berangkatnya 6.10. Dia datang 6.15. Berarti dia seminggu yang berikutnya. Dari departure, keberangkatan yang berikutnya 7.45. Dari 6.15 ke 7.45, berapa lama dia harus tunggu? Kurangnya berarti 1,5 jam, 1 jam 30 menit. Cara jawabnya. Cara jawabnya gini. Itu harus jelas karena di sini nggak ada satuan. Jadi jawabnya itu ini 50 menit. Jangan jawab 50 aja. Tuh, berapa lama dia harus menunggu? 1 hour 30 minutes. Ini harus ada satuannya. Kalau satuan nggak disediakan, kita harus pakai satuannya. Itu peraturannya. Some of the departure schedule is delayed because bad weather for 2 hours and 30 minutes. Usually you're going to Semarang after then find what time she arrives if she takes class departure. Dia ambil yang terakhir dari Jakarta ke Semarang. Terus tunggu lagi 2,5 jam. Jam berapa dia tiba? Gitu. Oke. Dari Jakarta ke Semarang, keberangkatan terakhir from Jakarta to Semarang, keberangkatan terakhir adalah 4.15. Ya harusnya jam 5, telat 2,5 jam, jam 7.30 di santai. Paham? Oke. Cara 7.30 tuh pakainya gini aja. Itu sistem jam kayak gitu. Sistem jam digital. Oke. Karena hati-hati, kadang-kadang dia kalau kita buat begini, ini sebenarnya salah. Sebenarnya. Ini bacanya 7,3. Bacanya 7,3. 7,3 jam itu lain. Yang bagusnya pakai itu dia. Ya. Nah ini lagi, ini pernah ganti gini. Dia sampai di Semarang dengan pesawat dari Surabaya. Berangkat jam berapa untuk ketemu Zizi, explain your reason. Oke, dia dari Surabaya ke Semarang. Mau ketemu sama Zizi. Zizi sampai di Semarang kapan? 7.30 tadi yang ini kan. Dia dari ini deh. Aduh, dari Surabaya ke Semarang. Dari Surabaya ke Semarang. Zizi sampainya 7.30. Dia berangkat yang awal berarti. Kayaknya jam 11.40 ya. Jadi he should take the first schedule, the first plane, because he will arrive at 7:50. Itu baik. Nah, dia ambil yang pertama sekali, karena si Gigi berdua datang. Nah, ini yang sering. Biasanya itu ininya waktu, di sininya jarak. Nanti apakah apa namanya? Uh, macam begini. Kita lihat ini dulu ya. Ini Aiko travel dari hotel ke pantai, jalannya sama, berarti jaraknya sama. Ya. Ini Grab ini kasih tahu tentang perjalanan mereka. Walaupun Grabnya beda-beda karena perjalanannya sama, berarti jarak yang ditempuhnya sama. But when the time when we atas itu, ya juga ini ketika eh, apa namanya, garis ini ketemu, di situ mereka ketemu. Kenapa? Kenapa coba? Nah, mereka pada titik yang sama-sama berjarak sekian dari hotel dan mereka berada di jalan yang sama. Bisa bayangin?
saya ke sekolah dengan kakak ke sekolah jalannya sama. Ketika kita berada di jarak yang sama dari sekolah, berarti kita ketemu. Paham ya? Work out the difference between the number of minutes Naya and Aiko take to get to the beach. Ya, dari jam berapa dia berangkat? Dari jam ini. Perhatikan kok ada nianya yang ini. Nianya ini, Aiko yang ini. Jadi perjalanannya dari sini ke situ. Berapa tuh? 10. Berapa titik nih untuk kota? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak jaraknya 5 menit. Berarti masing-masing kotak 1 menit. Jadi berarti dia berangkatnya jam 10, 6, 7, 8. Sampainya di 10.22. Oh, pakai apa ya ini? Apa saya yang salah? Mia. Oh, saya ketukar tulisnya. Ini Mianya yang bawah, Aiko-nya yang atas. Jadi saya salah di sini. Mianya yang dari 10, yang ini di ini. Jadi berangkatnya 10.8 tuh si Mia. Padahal si Aiko yang difference-nya sama di sini. Paham ya? Cari awal dan akhirnya berapa menitnya langsung dijalankan dari kawannya. Berikutnya tentang buat. Ini termasuk wajib buat gitu. Nah, modelnya itu terutama dia konversi, terutama yang area, di area perimeter gitu. Nah ini banyak area lagi kan, yang dikasih pakai rumus gitu 3A tambah 2 5. Tapi area kan tetap panjang kali lebar, udah. Nah, terus kalian baru 3A tambah 2 kali 5. Areanya adalah berapa? Ya ini 3 berapa? 3A tambah 2 kali 5. Ya, nah, value A kalau areanya 55. Nah ini masalah masalah apa? Masalah aljabar. Jadi kita ada rumus seperti ini, kita tahu jawabannya adalah 55. Ternyata yang dicari, cari A. Jadi selesaikan. 3A-nya dikali dengan 5 kan, berarti jadi 15A ditambah 10. Kan? 3A-nya dikali ke 5, 2-nya dikali ke 5, 10. Sama dengan 55. Selesaikan aja. 15A. Nah, 10-nya pindah ke kanan jadi minus kan. Berarti sama dengan 55 minus 10. Ini hati-hati kalau ini biar jangan salah ya. Di sininya sama dengan 45. 15A sama dengan 45. Berarti A-nya berapa? A sama dengan 45 per 15. Sama dengan 3. A sama dengan, nggak ada satuan ya. Karena ini cuma satu angka aja. Jangan buat 3 cm ya, nggak salah itu. Ya, di sini biasanya. The special area adalah seperti ini. Ya, ini sama kayak tadi kan. Work out the area kalau dia A-nya minus 2. Masukkan. Itu kan itu selesai. Karena tanya, kalau dari A, kalau area-nya 54. Sama kayak tadi. Rumusnya ini disamakan dengan 54. Terus disesuaikan. Ini 54 sebenarnya kan apa? 6A-nya dikali 6A tambah 30. 6A tambah 30. Oh enggak, saya buatnya agak lain. 6-nya saya pengalikan dulu. 54 bagi 6 saya buat 9. Jadi 9 sama dengan A tambah 5. 5-nya 40. Minus. Kayak gitu. Bisa juga. Calculate the area of the shaded trapezoid. Itu yang di shaded, yang di hasil. Trapezoid bentuknya. Caranya gimana? Trapezoid itu rumusnya sama kayak rectangle, sama kayak kubu, sama-sama panjang alas kali tinggi, lebar kali panjang kali lebar, panjang kali lebar, oke? Okay? Cuma di sini panjangnya ini lebarnya ada dua macam. Jadi caranya gimana dong? Cari rata-ratanya. Udah, cari rata-ratanya. Di bawah 3, di atasnya berapa? Di atasnya itu kalau ininya 3 tambah 4 berarti 7. Maka di atasnya itu mestinya di sini 5. Karena harus 7 juga di atasnya. Karena dia bilang ini adalah rectangle. Rectangle kan persegi panjang kan atas sama bawahnya sama panjangnya. Atasnya 7, bawahnya 7. Berarti itu 5, di sini 3. Rata-rata 5 dengan 3 berapa? 4. Tinggi yang ini 6. Berarti jawabannya 6. Jawabannya gini. 6 dikali rata-rata juga gimana? Rata ya ditambah dibagi 2. 5 tambah 3 bagi 2. Ya udah 6 kali 4 24.
saya gitu. Nah, suruh hitung apa ya? Surface area. Surface area itu adalah total jumlah dari area-area gitu aja. Ini kan areanya dibilang apa? Square base piramid. Piramida yang base-nya itu dasarnya adalah bujur sangka square. Berarti luas ini, luas yang sekawan ini 10 kali 10, 100. Di sini 100. Nah, kita ada 4 buah yang seperti ini. Luas panjang apa? Luas segitiga setengah alas kali tinggi 5 kali 6 30. Berarti ya itu ya 100 tambah 4 kali ya 1 2 3 4 4 kali 5 setengah kali 10 kali 6 ya itu kan 5 kali 6 ya udah 100 ditambah 120 4 kali 30 kan berarti ya 20 gitu aja. Perimeter dari square-nya gitu. Perimeter itu perimeter of the square of the square base. Perimeter dari base. Perimeter dari base ada perimeter dari ini berapa? 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 40. Kelilingnya kan 40. Besar. Lanjut. Tahun lalu work out the area of shaded triangle. Triangle itu mereng-mereng, tetap rumusnya dia itu setengah alas kali tinggi. Setengah alasnya 2, tingginya 6. 2 kali 6, 12. Ya. Diameternya 24. Circumference ini udah paper 2 bukan? Harusnya paper 2 ini. Saya nggak tahu. 24 bisa bagi 7 nggak dapat ya. Ya dan paper 2 nih. Pakai, oh ke atas paper 2 berarti. Udah 2 pi apa 2 PR atau PD atau bingung dengan setelah pokoknya D dengan R kan tahu kan. D itu sama dengan 2 kali R. Supaya rumusnya gitu. 2 PR atau PD. Kalau ditanya luas, biasanya itu PR kuadrat. Kalau dia dikasih tahunya D, kakak bisa bagi dulu D-nya bagi 2 supaya dapat R. Itu mungkin lebih gampang. Atau mengingat seperempat di D kuadrat juga terserah. Berapa surface area dari kuboid? Surface area-nya ya udah dijumlahin surface-nya permukaan-permukaannya. Di sini kan 4 kali 4, 16. Sebelah sana juga 16. Berarti 2 kali 4 kali 4 gitu. 2 kali 4 kali 4 kan gitu kan. Sama ini karena ininya 4 ininya 4 berarti kan atas bawah puing-puing kanan itu sama semua. Jadi kalau diuraikan 2 kali depan belakang tambah 2 kali atas bawah. Tapi karena dia sama, ini kita langsung buat 4 kali 4 kali 6. Paham maksudnya ya? Atau kalau mau diurai ya 2 kali 4 kali 4 tambah 2 kali 4 kali 6 tambah 2 kali 4 kali 6. Sama aja kan? Nah, kayak gini ada. Ya, gitu aja. Bisa. Ya,